Para penegak hukum seperti sedang berlomba-lomba melakukan bersih-bersih. Sejak awal Presiden Prabowo menegaskan bahwa bersihkan dirimu terlebih dahulu sebelum kamu dibersihkan. Berikutnya, melakukan bersih-bersih itu jangan bermuatan politis. Pesan berupa peringatan ini seperti digarisbawahi betul oleh para penegak hukum. Kendati pesan ini tak hanya berlaku untuk para penegak hukum saja, tapi untuk semua aparatur pemerintahan yang mengurusi kepentingan rakyat. Membersihkan diri ke dalam, baru membersihkan diri keluar. Jangan sampai asik membersihkan keluar, di dalam justru sangat kotor. Sapu yang kotor tak bisa membersihkan ruangan yang kotor. Ini ilmu yang sederhana saja. Perlombaan bersih-bersih dari penegak hukum ini bagus sekali buat negara bangsa kita. Untuk sementara Kejagung berada di depan. Kepolisian dan KPK saling susul-menyusul. Kadang kepolisian ada di depan, tiba-tiba saja sudah disalib oleh KPK. Pengadilan sempat jauh tertinggal di belakang, tapi saat ini sudah kembali bergerak maju ke depan, terutama saat memutuskan hukuman 20 tahun penjara buat Arve Muiz di tingkat banding, yang sebelumnya hanya diputuskan 6,5 tahun penjara. Presiden Prabowo sempat kesal koruptor yang menyebabkan kerugian negara 300 triliunan lebih hanya dihukum 6,5 tahun penjara dengan suara yang bergetar. Ternyata kekesalan Presiden Prabowo seperti langsung dijawab pengadilan dengan mengubah keputusannya di tingkat banding. Tak terbayangkan bila kekesalan Presiden Prabowo itu dianggap angin lalu saja. Mau jadi apa republik ini? Sebuah pembagian tugas yang sangat bagus kalau pengadilan menunggu di hilir membekuk para penjahat kerah putih dengan hukuman yang tidak main-main, sedangkan di hulu baik kejaksaan, kepolisian maupun KPK bekerja tanpa pandang bulu memproses mereka-mereka yang sudah membuat kerusakan serius bagi negara bangsa ini. Kejaksaan seperti sudah terfokus mengusut kejahatan di bidang ekonomi, KPK mengusut kejahatan di bidang politik, dan kepolisian mengurus kejahatan di bidang yang lebih umum, termasuk narkoba dan judi online serta lain-lainnya. Korupsi Pertamina memang mencengangkan. Betapa brengseknya para profesional yang sudah digaji besar itu. Sekjen DPR yang sedang diusut KPK juga tak kalah hebatnya. Tapi yang paling hot tetaplah kasus Hasto Kristianto. Belum lagi kasus judi online dan narkoba yang sedang diusut oleh kepolisian. Memang tak perlu menyebutkan satu persatu kasus yang sedang diusut kejaksaan, KPK, dan kepolisian, apalagi membanding-bandingkannya seperti lelucon yang dibuat oleh para netizen Liga Korupsi Indonesia yang saat ini ditempati korupsi di Pertamina, sebelumnya ditempati korupsi timah dan seterusnya. Baru-baru ini muncul pula minyak goreng kemasan yang kurang dari 1 liter tapi dijual 1 liter dengan selisih harga Rp2.300. Memang gila para koruptor kita ini. Tak hanya uang negara, uang masyarakat pun disedot tanpa merasa risih. Belum tahu penegak hukum mana yang akan mengusut kasus ini. Sepanjang penegak hukum responsif dengan segala kebocoran yang terjadi, maka harapan terjadinya perbaikan sangatlah besar. Ini waktunya untuk menghentikan semua praktek busuk dengan segala bentuk dan coraknya. Masih harus berbenah tentu saja. Kerusakan yang sudah berlangsung lama, oknum yang terasa begitu banyak, tak akan bisa berbenah dalam waktu singkat. Masih saja ada orang yang masih melihat arah angin, baik di dalam maupun di luar kekuasaan. Apakah ini serius untuk menghentikan semua praktek busuk ini? Jangan kita saja yang berhenti, pihak lain tidak. Mereka seperti merasa dibodohi dan dikibuli. Kapolri terang-terangan mengatakan pihak yang mengkritiknya adalah sahabat polisi, tapi di lapangan pihak yang mengkritik tetap saja didatangi dan diinterogasi oleh polisi. Jaksa Agung juga sudah mengeluarkan instruksi kalau ada oknum jaksa yang menyimpang agar dilaporkan kepada dirinya dan akan segera ditindak. Belum lagi praktek busuk di pengadilan dan KPK yang masih saja terus terjadi. Selama pesan dari atas sangat kokoh dan mantap, perbaikan hanyalah soal waktu saja.
Memang ada gejala yang aneh juga di tengah publik kita saat ini, di mana bersih-bersih yang dilakukan oleh penegak hukum justru ditanggapi negatif, seperti tak didukung. Misalnya kerugian negara triliunan yang diungkapkan penegak hukum justru tak dipercaya. Penegak hukum dianggap pengalihan isu atau pencitraan belaka. Bahkan ada pihak yang terang-terangan melawan dan tak mempercayainya. Dianggap pula bermuatan politis. Kasus-kasus para politisi yang diusut, wajar saja ada yang menuduh penegak hukum melakukan muatan politis. Ini kasus di bidang ekonomi, masih saja ada yang menuduh soal politisasi hukum. Dianggap hanya ganti pemain belaka. Uang sitaan korupsi dianggap tak jelas dan dikorupsi pula. Ada saja salahnya. Penegak hukum sudah benar pun masih dianggap salah, apalagi kalau benar-benar sudah salah. Intinya, tantangan bersih-bersih dari penegak hukum ini juga tak mudah. Bahkan Presiden Prabowo pun masih dipersalahkan dalam usaha ini. Usaha yang baik memang di mana-mana mendapat serangan balik dari para penjahat.